Letakkan tangan Anda di belakang punggung, Pak. Letakkan tangan Anda. Di belakang punggung Anda. Apakah Anda ingin berbicara dengan seorang wanita? Oh, tentu saja. Berdasarkan penyelidikan, kami menuntut Anda atas kasus penganiayaan. Untuk apa Anda... Anda ingin masuk penjara atau Anda ingin pergi ke... Apakah itu tas Anda? Ya. Kamu ingin letakkan tangan di belakang. Ketika penerbangan menumpuk dan tingkat stres meningkat, bandara-bandara Amerika berubah menjadi mesin kekacauan, gerbang yang penuh sesak, keberangkatan yang tertunda. Beberapa minuman terlalu banyak, dan penumpang yang sudah kehilangan kendali jauh sebelum pesawat lepas landas. Kami akan menghitung mundur kerusuhan bandara paling liar yang terekam kamera tubuh. Selamat datang di After Hours dari Law and Crime. Benar, saya Sam Goldberg. Malam Natal di Bandara Internasional Nashville seharusnya damai. Namun seorang penumpang membuat keributan di gerbang akibat air tumpah. Apa yang awalnya hanya permintaan sederhana untuk membersihkan kekacauan berubah menjadi teriakan ancaman dan penundaan liburan. Tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Baiklah, saya yakin. Semoga beruntung. Maaf, ini sudah lama. Wanita dengan telepon itu saya harus ikut campur. Mereka nyaris bertengkar dengan pria berkacamata, sedangkan provokatornya adalah wanita berbaju hitam. Oke? Dia menumpahkan air di lantai. Wanita itu membersihkannya, lalu dia menyuruhnya membersihkan lagi dan mulai berkata kasar. Mereka saling memberi isyarat. Pada tahap ini, Pak, banyak drama di sini. Kami tidak bisa jadi wasit dan ingin mereka berdua ke konter untuk pesan ulang. Kami tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa. Jadi penerbangan ini telah dibatalkan, ya? Dan mereka bisa pergi ke loket tiket. Kami sudah menyiapkan orang di sana untuk mereka berdua, tapi mereka harus pergi. Tolong keluar tanpa membawa tasnya. Maksud saya tidak akan mendengar mereka lagi. Polisi datang dan tersangka, Casa McCord, masih emosional. Seorang petugas mencoba membawanya ke loket tiket untuk penjadwalan ulang. McCord menolak tawaran dengan keras. Beberapa menit kemudian, petugas memutuskan perilaku tidak tertib dan membatalkan perjalanan Natal. Saya tidak bisa, saya bukan temanmu. Taruh kamu di koper dan kita ke belakang. Kamu memang bukan, tapi takkan digeledah di sini. Kamu merusak dan ada di bawah lemari. Kamu mau duduk di sana? Menahannya? Kami akan memotongnya. Kami ingin memastikan kalian semua. Terserah kalian untuk memutuskan perluasan dan penghilangan lakban. Kalian tidak bisa kemana-mana. Awasi kameranya. Orang-orang ini mencurigai saya hilang. Kamu mau masuk penjara? Kamu ditangkap karena membuat keributan? Terima, dalam 1 menit, terima kasih. Sial, aku mau itu sedang kulakukan. Ya, terima kasih. Ya, aku akan di sini tahun 2023. Kamu bisa meletakkan tanganmu di belakang punggung. Sekarang kamu sangat baik. Kamu sudah tahu kenapa ditangkap atau akan dipenjara karena tidak tertib? Semua, terima kasih. Ya, saat McCord ditahan, petugas berbicara dengan saksi dan ceritanya makin suram. Ini bukan hanya soal air tumpah. Polisi menyatakan McCord mengancam menikam seseorang saat konfrontasi. Tidak, saya tidak bersama siapa-siapa. Saya bersama diri saya sendiri. Jadi apa yang terjadi antara kalian? Intinya wanita itu memegang cangkir lalu menjatuhkannya. Dia membalikkan badan, pria ini mengambil cangkir itu dan sisanya jatuh saat dia pergi. Lalu ada gadis-gadis kecil berjalan di belakang dan mereka hampir jatuh. Dia berjalan di belakang mereka dan dia benar-benar jatuh. Lalu dia seperti, oh itu barangnya, mereka yang harus mengambilnya. Lalu wanita yang benar-benar ada tepat di belakangnya berkata, oh dia bilang, aku di tengah bidikan, pada gadis itu aku harus ambil. Lalu saat itulah pria lain muncul. Dia mendekatinya, Jackie sempat mengambil tisu untuk mencoba mengambilnya. Lalu kami melihat Janet mendekati Kim. Saat wanita itu bilang, aku akan kembali, dia seperti berkata, sentuh aku terus mengulanginya.
Ya, kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu, kita bisa lebih perhatian dan tidak cuek. Lalu dia bilang, kamu yang ambil dari lantai. Aku bilang, aku tidak akan melakukan itu. Lalu dia bilang, Jadi kamu mau melakukan sesuatu? Dia menjatuhkan tasnya dan aku melangkah maju. Seperti ke arahmu? Aku hanya bilang, yuk kamu begini padaku, ini yang bisa kulakukan. Bagaimana beraninya kamu? Aku tantang kamu. Dia bilang, kamu sentuh aku tidak akan menyentuhmu. Silakan lakukan sesuatu. Dari situ wanita itu makin emosi. Dia bilang Natal saat dia mengambilnya. Tertangkap lagi dengan McCord. Pak polisi, periksa tasnya dan cari tahu sumber semangat liburannya. Diduga ada vodka terbuka yang dibeli dan diminum di bandara. Penerbangan dibatalkan. Berikut tanggapannya. Tidak terlalu mencerminkan semangat Natal. Kamu berasal dari negara bagian mana? Tidak penting, bodohi aku, suruh pergi, keluarkan aku. Aku punya tangkapan yang mewah. Sayang sekali kamu tidak akan mengejar penerbangannya hari ini. Oke. Itu punya... Benar. Kalau tidak, aku pasti sudah dilapor ke polisi. Saat menuju mobil patroli, McCord terus menolak disentuh dan menuduh petugas melakukan pelecehan di setiap langkah. Aku punya masalah dengan orang-orang yang melakukan sesi. Bagi sebagian orang, Ya, itu kita. Ayo, angkat kakimu, luruskan kakimu. Sekarang, aku... memintamu untuk perempuan. Pertanyaan... Ya Tuhan, Tuhanku. Tuhan? Ada perempuan di sebelah kanan sini. Oke, berhenti. Jangan bicara padaku. Sudah agak terlambat. Datar. Jangan lanjutkan dengan kertas ini. Jangan kejar aku, oke? Dia tidak berpikir begitu. Beri aku lagunya. Anda suka? Hei, Ini dia. Wah, apa yang kalian semua lakukan di sini? kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Tetap di belakang dengan barangmu. Terima kasih. Dia di luar. Pergilah cari tempat. Casa McCord menghabiskan malam Natal di penjara Davidson County. Didakwa perilaku tidak tertib dan mabuk di tempat umum. Ia ditahan dengan jaminan $5.000 dan menunggu persidangan. Tidak ada permen manis, tidak ada boarding pass, dan penerbangannya seperti yang dijanjikan sudah lama pergi. Hei, kamera tubuh apa yang kita bahas di After Hours mingguan? Ini bukti dunia tak terduga dan pengacara hebat sangat berpengaruh. Di situ mitra dan sponsor lama kami, Morgan & Morgan, hadir. Firma dengan lebih dari 1.000 pengacara, juga ada merchandise keren, Logan. Perbesar itu. Terima kasih kepada 1.000 pengacara yang sering menang akhir-akhir ini. Morgan & Morgan memenangkan gugatan senilai 29 juta di Philadelphia, 2,7 juta di Florida, dan 5,6 juta untuk korban kecelakaan di Georgia. Setelah asuransi menawarkan $0 pada kasus itu, meski nilai kasus Anda tak jutaan, kenapa tidak ajukan klaim? Perjuangkan apa yang memang layak Anda dapatkan. Morgan & Morgan benar-benar membuatnya sangat mudah. Klaim dapat dimulai dari ponsel Anda hanya dengan 8 klik atau kurang. Sehingga jika terluka, Anda bisa klaim di forthepeople.com/setelah jam kerja. Atau klik tautan di deskripsi dan sematkan di komentar. Pukul 11 malam di Bandara Internasional Orlando, sopir shuttle menepi, menelepon 911 dan melaporkan dipukul penumpang. Polisi menemukan van penuh, sopir frustrasi, dan 2 saudara yang kesal karena menunggu 1 jam untuk naik. Apa yang sedang terjadi? Kami sudah menunggu. Di halte bus 1 jam. Sudah menelepon, kami akan mencari tahu. Ini keputusan tepat. Tunggu, sudah menelepon? Apakah dia yang menelepon? Aku akan dipecat? Apakah kamu yang menelepon kami? Ya. Kamu menelepon 911.
Iya, kamu di sini. Tetap di sana. Aku mau tanya sesuatu, oke? Kadang kita tidak tahu itu. Bisa turun dari bus untukku? Mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Mundur. Ini mulai keterlaluan. Ayo. Ayo pergi. Ada jalan lain? Jika kamu bisa bicara padaku, aku akan bicara padamu. Maaf. Tolong duduk untukku. Aku akan pergi temui Ford, tapi tak bisa jika kamu seperti itu. Petugas memisahkan suara paling keras. Palmer dan Christopher Beck Palmer menceritakan malam itu penundaan lama nada sopir, serta saat sopir diduga mengancam menurunkan mereka di pinggir jalan. Namun petugas menghentikan keluhan itu, penundaan dianggap tak relevan. Pertanyaannya, kapan ini jadi kekerasan fisik? Oke, kalian sudah di dalam kendaraan dan dia di kursi pengemudi. Oke, jadi kalian sudah di dalam kendaraan. Dan mereka masih berteriak, kami masih saling berteriak. Ya, kami sedang menyetir. Itu benar-benar mengerikan. Lalu dia berkata, lalu dia menepi dan ingin mengusirku. Dia bilang, aku ingin kamu memilihnya sekarang juga. Di mana kamu? Di mana kamu? Jadi kamu naik bus? Di mana di C? Oke. Cik, benar. 77. Kamu naik, semuanya baik-baik saja. Atau semua ini mulai terjadi saat kamu naik? Tidak, itu mulai terjadi di bagian belakang mobil. Saat aku bilang dan aku bilang dengan sangat tenang padanya, kami sudah menunggu di sini selama 1 jam. Dia bilang, tidak, oke. Jadi kamu sudah di dalam kendaraan dan kalian sedang dalam perjalanan ke sini, lalu dia ingin melemparku keluar sebelum itu. Di mana? Benar, saat kami menjauh dari mobil tempat itu dan C77. Oke. Dan dia menepi. Dia bilang, kamu keluar dari mobil. Sekarang juga, aku tidak mau keluar dari mobil. Aku sudah bayar parkir mobilku. Aku tidak mau keluar dari mobil. Dia mencoba mengusirku. Jadi kami kembali masuk ke mobil. Dia berdandan, mengambil dasi, lalu kami berhenti. Siapa ambil dasi, siapa? Dia berteriak-teriak. Berteriak padaku. Berteriak balik padanya. Lalu dia keluar dari mobil untuk melemparku keluar. Benar, dia menarikku. Dia mulai berbicara bahasa Spanyol ke benda itu. Aku bilang bicara di situ, lalu memberitahu dia bahwa benda itu tidak bisa bahasa Inggris. Maksudmu apa kamu? Meraih ke sana? Aku meraih ke atas baunya dan menariknya. Di sini. Dengan rekaman saksi, pernyataan pengemudi, dan pengakuan Beck, petugas kembali. Ia memberi Beck kesempatan menulis pernyataan versinya. Beck menolak, mengatakan dia hanya membela adiknya. Keputusan itu menentukan nasibnya. Dia sedang menyetir, lalu langsung mendorongnya jatuh. Permisi. Oke, aku tidak. Aku tak akan lakukan itu. Dia menarik kembali dan menyuruhnya turun karena sikapnya tak sopan. Dan mereka sama sekali tidak menginginkan kami. Dia memberinya kesempatan lagi lalu menutup pintu dan pergi. Ya? Ya. Aku. Nyala. Dia bersikap rasis, menyuruh mereka bicara Inggris seakan bukan orang Amerika. Dia bilang tak perlu ikut campur dalam pertengkaranku, tapi dia tetap merasa harus. Katanya, aku tidak memukulmu, kamu yang marah, itu jelas. Sopir sepakat mengajukan tuntutan. Tak lama, petugas mendekati Beck dengan tenang dan tujuan malam itu berubah dari parkir bandara ke penjara Orange County. Siapa akan membiarkan dia yang menulis pernyataan karena dia yang memulai semuanya, jadi biarkan dia yang menulisnya. Saya tidak akan menulisnya dengan baik. Saya akan melakukannya, juga mengambil keterangan dari Anda karena kalian berdua ada di sana.
Sayangnya, itu bukan caranya. Jadi mengapa itu tidak bekerja dengan baik? Bagaimana cara kerjanya? Tuliskan pernyataan menurut versi Anda tentang apa yang terjadi. Oke, karena dari pemahaman saya, Anda yang meletakkan tangan Anda padanya dan Anda sudah mengakui itu di mikrofon, benar. Oke, ini memungkinkan Anda menceritakan sisi cerita Anda. Tentang apa? Ya. Itu mendukung Anda dan Anda tahu meskipun kami sudah merekam semuanya di kamera, itu tetap Anda tahu memperkuat cerita Anda. Oke, Anda tertarik untuk melakukannya? Tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak mau. Oke, itu pilihan Anda. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, tapi itu sebenarnya membantu Anda. Saya mau bantuan. Ini akan membantu saya. Itu janji saya. Sekali lagi. Semuanya sudah jelas. Ya. Benar. Saya mengerti dia akan mengajukan tuntutan. Dia menyesal semua terjadi karena membela adik saya. Jadi kamu tidak ingin membuat pernyataan? Perintahkan saya tetap di rumah. Saya tidak memaksa Anda, Pak. Ini adalah hak Anda. Apakah Anda mau atau tidak? Kamu mau tahu sesuatu? Kamu benar? Kamu menolak makananmu. Aku tidak melihat itu. Kamu tidak bermasalah. Jika tidak menulis pernyataan, itu hanya... Apakah kamu akan membawa aku ke penjara? Kita belum sampai ke tahap itu. Kami sedang menyelidiki semuanya dan kami melakukan sebaik mungkin, jadi itu saja. Jadi kalau kamu mau, beritahu aku, itu saja. Apakah itu tasmu? Iya. Letakkan tanganmu di belakang punggung saat kamu pergi. Oke, kami akan memberitahunya. Coba masukkan pantatmu dulu. Keluarkan kedua kakimu. Saat Beck diamankan di mobil patroli, adiknya Pamela ditinggalkan untuk menghadapi akibatnya. Sebuah mobil yang mogok, ponsel yang hilang, dan kesadaran bahwa pertengkaran yang ia kira sepele justru memicu semua kejadian ini. Petugas menemani, menjelaskan tuduhan, proses, dan tujuan kakaknya selanjutnya. Penganiayaan adalah sebuah kejahatan. Saya masuk penjara? Penganiayaan adalah kejahatan. Lengan pria itu mengalami penganiayaan. Cukup sentuh dia, itu sudah termasuk penganiayaan. Tapi bagaimana dengan saat dia mencoba melemparku keluar dari mobil? Itu apa? Itu bukan penganiayaan. Fakta bahwa dia menyentuhnya tanpa izin. Penganiayaan, langsung secara verbal, bukan kejahatan. Menyentuh orang itu adalah kejahatan. Kita tahu, kita tak boleh menyentuh mobilnya. Saya paham, tapi Anda akan beritahu saya kemana dia pergi. Ya, Bu. Jika saya bisa memberitahu Anda seberapa buruk orang ini? Ada videonya. Saya sudah melihatnya. Saya mengerti. Kalian berdua saling menyerang dengan cukup keras. Ya. Benar sekali. Itu benar-benar konyol. Memang konyol, tapi aku sudah bilang baik-baik padanya saat ulang tahunku. Kami menunggu 1 jam. Aku paham kamu kesal, tapi orang tidak seharusnya saling menyentuh seperti itu. Itu tidak bisa diterima. Apa yang akan terjadi padanya? Dia di penjara berapa lama? Sampai sidang pertama besok pagi. Setelah dia menghadiri sidang pertama besok pagi, mereka akan memutuskan proses selanjutnya. Christopher Beck ditahan di penjara Orange County atas tuduhan penganiayaan. Adik perempuannya akhirnya menemukan ponsel, mobil, dan jalan pulang. Sopir shuttle selesai shift, tapi waktu tunggu 1 jam berubah jadi semalam di penjara. Apa kabar? Mengapa kamu di bandara sekarang? Kami ingin... Kami ingin... Aku hanya di sini. Kamu naik mobil apa? Aku diantar. Bro. Kamu diantar ke sini. Kami hanya melihat-lihat dan menghadapi situasi. Oh, oke. Sama-sama. Ya, kalian petugas Jones. Senang bertemu Billy Craig. Ya. Bu. 16 radio, bukan? Dia bukan. Ada pria bernama Billy. Baiklah, kita punya tangan. Say hands behind your back, sir. Say hands behind your back. Kita menuju Bandara Internasional Atlanta Hartsfield Jackson. Polisi menerima laporan panik soal pria bernama Billy Joe Cagle, 49 tahun.
Penyelidik menyebut dia melakukan panggilan video dengan istrinya, mengancam akan menembaki mobil, lalu menelepon lagi dari bandara dan mengaku akan menembak membabi buta. Kamera pengawas merekam Cagle tiba di terminal dengan pickup putih pukul 09.29 pagi. 2 menit setelahnya, ia sudah di dalam terminal selatan yang ramai. Dengan informasi dan ciri-ciri, petugas melihat di kamera lalu segera bertindak. 1. Untuk kalian yang di tahun 2025, apa kabar kalian? Apa alasan kalian berada di bandara saat ini? Oh. Aku di sini. Dia bagaimana? Mobil jenis apa yang kamu tenggelamkan? Hah? Mobil jenis apa yang kamu kendarai? Aku pernah drop out. Kamu turun di sini, kami hanya melihat-lihat dan menghadapi situasi. Oke, sama-sama. Ya, kalian. Petugas Jones. Senang bertemu, kami akan kembali. Billy, ya Bu. 16 radio. Ada pria bernama Billy. Baiklah, Anda punya tangan. Letakkan tangan Anda di belakang punggung, Pak. Letakkan tangan Anda di belakang punggung. Berikan ponsel saya. Tidak, itu memberatkan. Berikan ponsel saya. Kenapa aku merasa sakit? Kenapa aku sakit? Itu ponselku. Oh, itu kaki. Itu punyaku. Aku akan ke negara bagian pertama untuk memastikan. Jaksa penuntut percaya Cagle tidak berada di sana untuk bepergian. Dia ada di sana untuk membunuh. Di pengadilan, pembelaannya mengklaim adanya krisis kesehatan mental. Hakim tidak yakin dan menolak permohonan jaminan. Billy Joe Cagle didakwa secara federal atas percobaan kekerasan di bandara internasional, ancaman antar negara bagian, dan kepemilikan senjata api oleh narapidana. Kasusnya masih menunggu di kantor Kejaksaan Amerika Serikat. Hai Nona, bisakah Anda turun dari pesawat bersama saya? Jika tidak, semua penumpang akan turun dulu dan kami terpaksa menurunkan Anda. Ya, saya juga merekam Anda, jadi saya tidak masalah tampil di YouTube. Kami kembali ke Florida dan naik kelas 1, menikmati ruang kaki lebih, minuman gratis, dan perjalanan tenang. Lauren Nash, 38 tahun di Bandara Internasional Tampa, duduk di barisan depan untuk dikeluarkan dari pesawat karena menurut staf maskapai ia tampak mabuk. Dia lupa tas, berlari melewati petugas yang mencoba menghentikan dan memaksa naik pesawat American Airlines meski sudah diberitahu tidak bisa naik. Begitu di dalam, situasi cepat memanas dengan dugaan konfrontasi antara kapten dan kopilot. Aku memperhatikannya karena dia mabuk dan bertingkah aneh. Dia lalu berlari ke jembatan pesawat mengambil tas yang tertinggal di pemanggang gas. Lalu aku akan berbicara dengan mereka. Dan meskipun dia sudah minum-minum bla bla bla. Ya. Aku bilang padanya dia tidak akan naik pesawat sampai kita berbicara. Dia lari menuruni jembatan pesawat dan terus pergi setelah aku bilang Pibley kembali ke sini dan lanjutkan. Dia menolak turun jadi kami akan memindahkannya tapi dia tetap tidak mau turun. Itulah situasi yang akan kamu hadapi. Kurasa kita harus menunggu. Ya, Tony sedang dalam perjalanan. Kamu punya ponsel. Ya. Kami sudah panggil supervisor, kami akan turun dan tidak bisa naik pesawat. Setelah kami beritahu dia tidak bisa naik pesawat, dia turun lalu naik lagi. Seperti saya bilang, supervisor kami sudah datang, jadi dia yang harus membujuknya turun. Jadi apakah ada gangguan? Dia hadapi kapten lagi, petugas pertama. Aku tidak begitu. Aku nomor 1. Kapten, ada pemindai di sana? Tapi tidak ada yang fisik kan, benar? Jangan percaya begitu saja. Jadi ya... Scan. Hey Dustin, kamu punya pemindai. Tunggu sebentar ya. Kita akan pergi. Tahu mobil polisi dia. Polisi tiba untuk mengeluarkannya, dan staf maskapai menegaskan ini bukan hanya hari buruk. Hubungan frequent flyer-nya dengan maskapai kemungkinan besar berakhir.
mengamatinya, tapi jelas dia sedang mabuk. Aku hanya melihatnya dan mengatakan itu. Dia lari ke jembatan pesawat mengambil tas yang tertinggal di pemanggang gas. Aku akan bicara dengannya karena tahu dia sudah minum. Bla bla. Aku bilang padanya dia tidak akan naik pesawat sampai kita berbicara dulu. Dia berlari turun ke jembatan pesawat dan terus pergi setelah itu. Aku memanggilnya Pibli untuk kembali ke sini dan melanjutkan. Dia menolak turun dari pesawat, jadi kami akan mengeluarkannya, tapi dia tetap menolak. Ya ampun. Itulah yang akan kamu hadapi. Tony sedang dalam perjalanan, dia membawa ponselnya. Dia tidak melakukan apa-apa setiap hari. Dia ingin pergi selama 15 menit, baiklah. Kami seorang supervisor sedang dalam perjalanan, kami akan turun. Kami hanya tidak akan masuk ke pesawat, ya? Kami tak bisa naik pesawat, dia sempat turun lalu naik lagi. Kami hanya ingin 15 menit ketenaran. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibu kota. Aku tidak yakin, tak mau beri harapan palsu. Aku akan telepon lagi. Apakah kalian punya alat pemindai? Apakah kalian punya pemindai di sana yang bisa digunakan di Miami, teman-teman? Tas Miamimu? Ya, pindai. Hey Dustin, kamu punya pemindai? Bisa tunggu, kita sudah punya manifoldnya. Bisa kamu bilang ke dia polisi sudah pergi? Aku sudah bilang dia lari ke pesawat. Polisi di sini untukku? Aku tahu, tapi begini, ini yang bisa kalian lakukan. Kalau salah satu dari kalian, dia duduk di kelas 1. Kalau salah satu dari kalian bisa dengan baik hati pergi ke belakang. Lalu yang satunya lagi meminta dia untuk turun. Kami tidak bisa naik pesawat. Jadi kamu bisa? Tapi atasanmu bisa, oke ya. Masuk Kopral Vasquez, sang atasan, dengan izin untuk naik ke kapal. Dia mendekati kelas 1 dengan permintaan sederhana. Lauren Nash merespons dengan ceramah panjang soal hak penumpang. Dia duduk di kursi kedua area hijau. Siapa namanya, bro? Lauren Nash? Oke. Aku akan berdiri di belakangnya, lalu kamu bisa bicara dengannya. Bisakah kamu turun dari pesawat bersamaku? Ya, kalau kamu bisa jelaskan alasannya. Akan aku jelaskan di luar? Tidak, aku tadi seperti... Nona, semua orang akan turun dari pesawat. Jika perlu, kami akan membawa Anda secara paksa. Kami tidak ingin ini karena bisa mengganggu penumpang lain. Sebenarnya saya tidak terlalu khawatir soal penumpang lain. Saya khawatir tentang hak-hak saya, yaitu Anda harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak salah. Biarkan saya jelaskan. Tapi Anda akan mendengarkan saya dulu. Saya akan menjelaskannya kepada... Dan Anda bisa setelah saya. Oke. Saya sangat sadar hak-hak saya dan terdidik. Jelas saya duduk di sini. Saya sudah bayar kursi ini 2 minggu lalu. Oke. Saya sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Ada sesuatu yang salah dengan orang-orang yang bekerja untuk maskapai ini di luar sana, yang telah mengajukan keluhan terhadap saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kalian ingin memberitahu saya apa kesalahan saya, maka mungkin jangan bekerja sama. Baik, Kapten Bandara tidak... Kapten pesawat ada di sana dan aku sudah bicara jelas dengannya. Dia tidak percaya ini seharusnya terjadi. Ya, dia di sana, kita di sini. Dia benar-benar ada di sini dan langsung berkata padaku bahwa ini di luar kendalinya. Benar? Jadi itulah kenapa kami masuk? Tolong hubungi saya. Tidak, tapi kamu yang melakukannya. Saya kelas 1, Nona. Oke, baiklah, orang lain adalah Nona. Ada sesuatu yang terjadi. Saya. Anda menunjukkan perilaku, Nona Nash. Anda menunjukkan beberapa perilaku yang tidak mendukung hal ini. Apakah saya menunjukkan itu? Apakah Anda mengonsumsi sesuatu yang memengaruhi penilaian Anda? Itu benar-benar gila. Saya tidak. Kita pergi, suruh semua keluar lalu ambil. Oke, tidak masalah. Bisakah kamu ambil tasku? Tidak bisa. Bu, Anda menolak untuk tidak. Saya tak akan pergi tanpa tasku. Ambil tas Anda, kami akan membawanya. Tidak. Kamu bisa melakukan itu? Kamu bisa melakukannya karena itu tasmu, jadi kamu yang melakukannya. Kalian benar-benar sekeras ini ya. Kamu mau mengambil tasmu. Ngobrol, kamu bercanda ya? Lalu, itu di luar kendali siapapun. Ya. Dengarkan dia. Kamu sebaiknya tetap di ruang petugas pesawat sekarang. Jika kamu tidak melakukannya, itu akan menjadi lebih buruk. Apa kamu bercanda? Tidak, dia tidak bercanda. Ambil saja tasmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, kamu telah menunjukkan perilaku tertentu dan itu membuat khawatir. Tidak, yang akan kita lakukan. Ayo ambil tasmu. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mulai merekam ini. Saya juga merekam kamu. Jadi tidak masalah. Saya tidak keberatan di YouTube. Ambil tasmu dan ayo turun agar tidak mengganggu penumpang lain.
Saya sudah membuat yang lain terganggu. Kamu sudah mengganggu mereka, jadi ambil tasmu dan ayo pergi. Begini, Pak. Silakan duduk di kelas 1, ayo pergi. Oke. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku tidak suka kamu melakukannya di pesawat. Aku nggak mau makan malam. Mari kita lihat apakah kelas 1 baik-baik saja. Bisakah kita meninggalkan tokoku? Kamu tidak harus melakukannya, kecuali kalau kamu mau. Kamu tidak harus melakukannya. Ini yang ketiga untukmu. Nah, begitu. Benar. Kalian tidak bisa datang karena ada hal penting? Iya, kami punya. Tapi ini salah satu yang penting juga. Enggak juga. Iya, ini penting. Enggak penting. Kamu tahu apa itu, lalu nanti kami akan kasih tahu kamu apa itu. Baiklah, ambil tasmu. Kita bisa bicara sambil jalan, tapi kamu menyuruhku melakukan sesuatu. Tapi itu nggak berhasil. Enggak, tapi begini. Nona Nash, itu nggak bisa seperti itu. Dengar, ambil tasmu, ambil tasmu. Ini yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah dalam sekitar 5 detik, kamu akan berakhir digantung. Apa yang akan kamu lakukan? Kami akan menangkap Anda karena melakukan tindakan tidak tertib. Mengapa itu jadi tugas petugas? Dia sedang terpengaruh. Rencananya, kelas 1 dulu lalu kawal dia keluar. Izinkan aku memohon padamu. Tolong lanjutkan, beri aku 1 jari. Ayo pergi. Ayo pergi, ayo kita akan bicara dengan sesuatu. Maaf semuanya, lanjutkan. Ayo. Sangat maaf. Tunggu sebentar. Harus jalan, Bu. Tunggu, kami akan ambil kursi. Kalau ibu sudah siap, kita akan jalan. 10. 15. Siapa pria ini? Tenang saja. Kontrol 12. Apakah ini miliknya? Apakah ini miliknya? Jangan sakiti aku, biarkan aku pergi dan beri waktu sebentar. Tadi kamu suruh anak kemahmu mendekat, ini orang pertamamu. Hei, saat seseorang masuk, Kamu lihat bahan bakarnya? suruh mereka mendekat. Jika itu bukan Yesus, hentikan. Tolong berhenti, Yesus, aku akan berjalan. Kamu akan mendapatkan mobil lain. Tidak, kamu menyakitiku, jalan saja. Kita tidak pergi. Kamu tidak dapat itu. Kamu akan dapatkan. Jangan. Bukan ini yang aku inginkan. Apapun yang terjadi, Lihat, aku akan memelukmu. Kalian punya barang lain? Di mana tasku yang lain? kita harus punya tas. Bisa tolong biarkan aku saja? Tidak. Mereka harus memegangimu karena kamu cacat. Aku tidak akan lari. Biarkan aku lakukan ini demi keselamatanmu. Mereka akan menahanmu. Kalian gila, aku bukan. Hati di penjara. Kamu pasti akan bilang, ini benar-benar keterlaluan. Ini tidak benar. Kalian pulang tiap malam dan bilang ini salah. Apa yang kulakukan? Aku akan pergi, aku tidak mendengarkan. Bisakah kamu membantuku? Aku akan jalan kaki, mau jalan kemana? Bisakah kamu biarkan aku jalan sendiri? Jangan pegang aku. Kamu tidak perlu pegang aku. Kamu tidak perlu mendorongku. Tidak. Kamu tidak bisa. Tidak, kamu tidak bisa. Tidak usah pegang aku baik-baik saja. Kamu serius? Kamu bercinta? Beri aku waktu, biarkan aku bernapas. Dorong mobilmu. Tidak, aku tidak bisa. Perjalanan berakhir di mobil patroli, namun membawanya masuk memerlukan ketenangan supervisor dan usaha fisik terakhir. Baiklah, berhenti, ayo. Hai. Dengar. Ambil dia, lepaskan aku ingin bebas. Catatan. Saya Letnan Porter, saya atasan mereka. Dengarkan saya harus menggeledahmu. Oke, jadi dia akan mempelajari kamu. Karena kamu diborgol. Awalnya aku. Jadi bisa nggak ada pecahan di tubuhmu? Lihat aku, kamu bercanda. Aku tahu.
Oke, jadi tetap tenang sebentar. Ya benar, kamu sudah bagus. Cukup tarik napas. Sempurna, sempurna. Diborgol dan didakwa karena mabuk yang mengganggu, Nash duduk di kursi belakang mobil patroli. Ia terus meluapkan emosi, meminta air, nomor lencana, dan berkali-kali mengatakan tak bisa bernapas. Aku tidak akan membayar pajak untuk sabun. Are you kidding me? Boleh aku minta air, tolong? Itu bisa kamu dapatkan di penjara. Aku bukan penjahat. Aku akan melihat dari luar kulit. Oke. Dalam perjalanan ke penjara, Nash terus berbicara, membahas politik, sistem hukum, dan mengkritik maskapai penerbangan Amerika. Kalian mau apa? Kalian akan bawa aku ke pusat kota, bawa aku ke semua orang yang benar-benar penjahat, tahu kan? Masukkan aku ke dalam sel dan seperti kasih aku pelajaran sialan. Kamu bercanda? Kamu tahu kamu nggak suka pulang larut, pikirkan itu. Ini benar-benar kacau. Aku memilihmu, aku memilih trap, aku memilihmu. Ini benar-benar kacau. Aku nggak melakukan kesalahan apapun. Aku nggak melakukan kesalahan apapun, kecuali membela diriku sendiri. Dan dia juga hanya membela dirinya sendiri. Tapi kamu lihat sendiri, aku nggak membela dirinya sendiri atau siapapun atau melakukan kesalahan apapun. Dan wanita kulit hitam di awal maskapai itu tidak suka padaku dan dia tidak suka hal itu. Awalnya dia tidak suka, aku di depan dan dia ingin memfitnahku. Dia terus bicara seperti itu tentangku. Dan dia seharusnya dipecat dan American Airlines harus dituntut atas perlakuan yang saya terima. Ini benar-benar keterlaluan. Kamu tahu itu, makanya diam saja. Semuanya direkam dan kalian semua sadar akan hal itu. Mereka sampai di penjara. Perjalanan selesai, tapi Lauren Nash punya satu permintaan sebelum keluar mobil. Kamu mau keluar sendiri atau kamu akan dipaksa keluar? Get out. Atas kemauan saya sendiri, saya ingin seseorang yang tidak mengantar saya ke sini. Saya tidak merasa aman dengan siapapun yang mengantar saya ke sini. Saya ingin seseorang selain yang mengantar saya ke sini meminta saya keluar dari mobil. Saya tidak masalah dengan itu. Biarkan mereka diketahui. Saya tahu hak-hak saya. Saya tidak peduli siapapun asal bukan yang ada di kendaraan ini saat kesini. Kamu paham permintaan saya? Ayo. Kamu bisa melangkah sendiri. Aku akan meminta dan melangkah sendiri dengan senang bersama seseorang yang tak mengantarku ke sini. Dia ada di sini. Aku ingin dia datang ke sini dan aku ingin dia memintaku untuk keluar dari kendaraan. Ayo supaya kita bisa menyelesaikannya. Ayo. Bisakah kamu datang ke sini? Dari aku hanya mau satu tangan, terima kasih. Permintaan ditolak. Lauren Nash menukar kursi kelas 1 dengan ranjang penjara Hillsborough County setelah didakwa mabuk dan membuat keributan. Kami tidak menemukan catatan penahanan atau pengadilan atas namanya di Hillsborough County. Bukan tujuan di tiket, tapi persinggahan yang tak akan dia lupakan. Aku mabuk tadi pagi. Kenapa aku ditangkap karena penyerangan? Karena penyerangan? Iya. Untuk siapa? Ya. Dia bilang kamu menyerang karyawan Delta dan ditangkap karena itu. Jadi kami di sini. Pemberhentian berikutnya, Bandara Internasional Salt Lake City. Penerbangan Delta siap mundur, namun satu penumpang, Cody Bryan, 24, akan dilarang terbang dan belajar dengan cara sulit. Penerbangan lanjutan bisa berubah jadi terhubung ke borgol. Tunggu sebentar.
Jangan tegang, relax, ponselmu, lepas ponselmu. Apa? Berbalik? Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Tenang. Tenang. Tangkap dia. Apa? Saya ingin tahu. Kami akan memberitahu Anda di sini sebentar lagi. Tenang, tenang, berhenti bicara, tenang, berhenti, tenang. Atau kamu bisa dibaringkan di tanah. Tenang, atau kamu bisa dibaringkan di tanah. Apa? Tenang. Tangkap dia. Apa yang bisa Anda katakan pada saya? Untuk apa saya dibebaskan? Kamu katakan sekarang. Aku akan memberitahumu saat kami sudah siap. Tidak, itu bukan caranya. Perjalanan ini jadi kacau di penerbangan Delta 1209 menurut kru. Brian sangat mabuk sampai dipindahkan dari baris pintu darurat saat diawasi petugas. Brian diduga menabrak bahu, lalu dikeluarkan pilot dari penerbangan. Namun, kejadian berlanjut di jembatan pesawat. Polisi menyatakan Brian mencekik leher agen Delta, menarik rambut, dan merabanya. Petugas berhasil mengejar Brian di antrean loket tiket Alaska, dan saat itulah kekacauan sebenarnya terjadi di 840. Kami sudah bawa dia 1082 ke Alaska. Third floor. Saya akan menahan. Untuk apa saya ditangkap? Karena penyerangan. Karena penyerangan. Ya, untuk siapa? Karyawan Delta. Bisakah kamu berhenti menginginkan pergelangan tangan itu? Kamu perlu jalan. Tidak, kamu perlu rileks. Kalau kamu jalan, kamu tidak akan rileks. Aku permukaan pijat. Kamu harus pompa batu bata. Aku tidak mau memompa. Tenang. Kamu perlu berjalan. Aku akan berjalan kalau kamu tenang. Oke. Kami tak main-main denganmu. Ya Tuhan, tolong jaga jiwamu, dirimu sendiri. Kamu sedang mabuk? Kamu akan semakin bermasalah dan menyakiti bataku. Kami menahanmu agar kamu tidak jatuh. Itu tidak benar. Kamu harus melepaskan. Berhenti. Berhenti, berhenti, Bu. Bu. Tenang, berhenti, lepaskan tanganku. Dan aku akan berjalan bersamamu. Lepaskan tanganku dan aku berjalan. Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Itu sakit. Kamu sudah menyentuhnya. Aku tidak akan berjalan bersamamu. Aku akan berjalan bersamamu. Lepaskan tanganku. Aku tidak menyentuh. Itu sakit sekali. Kamu melukaiku. Tenang saja. Kamu harus melepaskan. Tolong lepaskan. Aku sedang merekam. Itu sakit. Itu sakit. Lepaskan. Aku akan berjalan jika kamu melepaskan tanganku. Terima kasih. Leganya. Ya Tuhan. Saya terapis pijat. Saya merasa rileks. Pegangannya kurang oke. Turunkan sedikit. Kamu pasti suka itu kan? Kami senang membantu. Kami di sini untuk memastikan kamu tetap aman, tapi kami harus menyelidiki ini. Kamu sedang ditahan sekarang, jadi tenang saja. Oke. Saya butuh. Terima kasih. Itu saja yang saya butuhkan. Itu saja yang saya butuhkan. Baiklah, bagus. Ini hanya sebuah dengerin saja. Jika kamu bekerja sama dengan kami juga akan bekerja sama denganmu. Itu tidak baik. Keluar. Oke. Kita perlu menyesuaikan tangan ini. Menyesuaikan apa? Menuju mobil patroli berubah jadi gulat. Dia menurunkan berat badan, menarik diri, sering mengkritik petugas seperti melatih kelas kebugaran, dan mengeluh soal rotator cuff-nya. Bisa aku pergi? Kamu di situ baik-baik saja? Aku tadi lewat depan. Tidak. Bisa dilepas, tolong. Kamu tidak. Tidak bisa melepaskanmu. Kamu menyakitiku. Purple. Rotator mindset. Ya. Mungkin karena ranselmu. Bagaimana jika kita lepas saja? Aku mau menghadap depan. Aku tidak akan lari. Aku mencintaimu di lobi. Aku atau Jeff harus berhenti. Berhenti pergi ke? Aku menahanmu. Bisakah kamu sebelum naik eskalator? Aku harus bergerak, lepaskan aku. Aku akan ditangkap, tapi tolong lepaskan. Aku harus maju. Kamu sedang menuju ke lintasan. Aku butuh dorongan besar. Disitulah mobilku berada. Kita taruh dia di sana dulu. Aku harus maju. Putar borgolnya. Rotator borgol. Kamu paham cara kerja otot cengkeraman? Melakukannya? Baiklah. Keren. Oke. Cahaya terlambat. Terlambat turun. Aku mabuk pagi ini karena aku diputusin. Dan kamu menangkapku. Semua karena perbuatanmu. Bagaimana dengan perbuatanmu? Bagaimana dengan mereka?
Kamu menyakitiku. Aku tidak melakukannya. Kamu yang akan melakukannya. Iya, kamu melakukannya. Sudah aku bilang berkali-kali, lepaskan tanganku. Aku sudah melepaskan pergelangan tanganmu. Kamu tidak. Baiklah, bisa. Aku ingin hukuman yang terbaik. Bawa aku ke es. Wow. Kalian tidak peduli pada orang miskin. Aduh, Bu. Iya, Bu. Apa kalian tidak? Ya ampun, kita mau kemana? Mobil polisi. Di mobil, petugas memeriksa ranselnya dan omelan Brian berubah menjadi campuran kacau antara trauma, kata-kata populer, dan kemarahan murni. Ini milikku. Aku akan lanjut. Kupikir aku akan aman. Ayo periksa dia sebentar. Pastikan dia tidak bawa semuanya. Periksa cepat. Ya, silakan periksa ranselku. Kami akan melakukannya. Tahan itu. Tahan itu. Tentu saja celana pendek. Benar? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Peralatan. Wow. Ini serius. Oke. Aku mengutamakan fashion, aku mengutamakan segalanya. Tidak. Bukan itu maksudnya. Terima kasih. Sudahlah, biarkan saja, masukkan aku ke mobil. Aku tidak khawatir soal itu. Daripada kasih tidak perlu dipotong. Bisa kamu taruh itu? Kalau kami lepas borgolmu sebentar agar punggungmu bebas. Kami tidak akan lari. Tidak, aku tidak punya. Ya. Dengar? Hei, kita di sini. Berhenti. Bagaimana kamu mendapatkan kartu izin itu? Jangan pindahkan ranselku. Itu cuma mau berkuasa. Santai saja. Jangan suruh aku santai. Itu kekuatan dari sebuah saluran. Aku akan memberitahumu. Trip Rock agar kamu bisa bersantai. Itulah kekuatan Trip. Tidak apa-apa. Nah, begitu. Ya ampun. Bomku mengedarkan topik. Baiklah, tolong bawa aku ke ekormu. Kamu di mobil, siap? Apakah sudah meleleh? Kita sudah siap? Tampar. Akan datang, jangan khawatir. Oke. Henley, datanglah ke markas, kamu mengerti. Bagaimana dengan 8.460? Itu menyentuh cangkir 8,3. Itu sudah sekitar 12 jam yang lalu dan aku sedang memeriksa anggaran sekarang. Kita dapat sedikit lidah? Nggak apa-apa dan itu bagus. Aku senang untukmu. Aku agak mabuk pagi ini karena disakiti pasanganku dan minum untuk melupakannya. Itu alasanku. Itu tidak membantumu sekarang. Itulah yang aku jelaskan. Itulah yang terjadi padaku pagi ini. Aku sudah punya sebagian besar deskripsinya. Benar. Kecuali kaos tank top hitam. Sepertinya itu saja. Mungkin karena aku ingat ranselnya ada di situ. Ya, itu sudah cukup dekat kan? Aku melihatnya dan aku tahu persis apa itu. Shal-shal itu, seperti urus saja. Ya. Bisakah aku menerima panggilan ke milikku? Dia pasti baru melewatinya. Momen itu. Oke, ya, kamu tidak dalam posisi untuk membuat tuntutan. Aku Tidak memberitahumu bahwa besok. kedengarannya seperti itu. Ini semua. Kami akan membiarkanmu menelepon, tapi tidak sekarang. Di mobil patroli, petugas menjelaskan bahwa ini bukan hanya dugaan mabuk di bandara, tapi penyerangan yang terekam video. Bolehkah aku menelepon ini sekarang? Tidak boleh.
Aku sudah bangun dan mencoba pergi pagi ini. Apa maksudmu aku sedang apa ditangkap? Kami sudah memberitahumu. Apa? Kami sudah memberitahumu penyerangan, kamu ditangkap karena penyerangan, kamu menyerang karyawan Delta. Jadi itulah alasan kami di sini, kamu ditangkap karena itu. Kami mungkin juga bisa menambahkan mereka melawan saat ditangkap. Kamu mungkin benar. Sebenarnya itu tidak masalah. Itu sudah cukup jadi alasan. Dan semuanya terekam di video? Jadi lebih seperti bukti yang sangat kuat. Ya. Maaf, ada yang kurang. Cody Bryant ditahan atas 4 tuduhan. Pelecehan seksual, penyerangan ringan, menghalangi petugas, dan mabuk di tempat umum. Belum ada informasi tambahan saat rekaman ini. Iya, aku benar-benar nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa. Oke, aku setuju dengan itu. Aku ingin tetap di sini. Aku merasa cemas. Cemas. Untuk pertama kalinya, dia mendekat ke wajahku dan berkata, Aku bilang terima kasih, dia pun berbalik. Dia mendorongku saat menghadapku. Berdasarkan penyelidikan, kami menuntutmu atas tuduhan penganiayaan. Apa? Perjalanan kelulusan berubah jadi kekacauan di Bandara Internasional Orlando saat 2 saudari, Kiara Lyons dan Maria Flores, tertahan di penerbangan Frontier. Kru menilai mereka terlalu mabuk untuk terbang, sementara kedua saudari merasa diperlakukan tidak adil. Polisi Orlando turun tangan di tengah suasana gaduh dan tak terkendali. Aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa. Aku setuju dengan itu. Aku ingin tetap di sini. Aku merasa cemas. Cemas, ini pertama kali kita bebas. Ya. Ya. 2020. Saya mau itu. Aku melempar sesuatu. Aku kira dia masih bernapas. Ada polisi di sini sekarang. Oke, tetap di sini. Baiklah, aku akan tetap di sini. Aku tidak bisa memainkan itu. Jangan bilang begitu. Iya, dia pria itu mendorongnya ke tanah dan dia jatuh. Biar aku kumpulkan semuanya dulu. Oke, semua orang berteriak. Semua bicara sendiri. Aku sudah lulus. Dia lulus besok. Kepadaku? Kamu punya kartu tanda penduduk? Kami punya rekaman video. Kami punya kartu tanda penduduk ya. Kami punya rekaman video, dan aku punya kartu tanda penduduk. Tenang. Aku punya ide bagus. Dia cemas, Joe, bicara padaku. Aku tidak tahu. Kamu tetap di sini, jangan bilang apa-apa. Jangan datang, tunggu saja. Aku mau ayahku. Beri aku ide. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini. Iya, apa yang dia pikirkan? Dia adik perempuanku. Kamu adalah ayahku. Itu yang aku bilang. Tidak apa-apa. Intinya di mana semua ini terjadi? Kami di pesawat, dia perlu ke kamar mandi. Dan mereka bertanya padanya, mereka bilang, apakah Anda sedang mabuk? Dia bilang, ya saya minum beberapa gelas. Minuman. Dan itu saja. Oke, apakah kamu punya boarding pass atau semacamnya? Ya, dia punya. Boleh saya lihat? Ya, di mana boarding pass-nya? Aku bilang ke dia, kalau dia cemas, biarkan dia pulang. Aku benar-benar bilang seperti ini. Oke. Kamu mau aku melawan cowokmu? Tetap di situ. 172. Iya. Aku memberikan dia beberapa kucing. Aku turun. Oke, tunggu sebentar. Ayah tadi di sini. Kita perlu revisi referensinya. Kedua saudari tetap pada cerita, kecemasan, wisuda besok, dan klaim staf maskapai yang duluan melewati batas. Petugas mendengarkan dan membiarkan mereka bicara, lalu memisahkan emosi dari kronologi. Siapa yang mabuk, siapa yang disuruh keluar, dan apa yang terjadi setelah semua kejembatan pesawat. Jadi apakah kita punya saksi? Oke. Anda orang yang tadi. Dan saya ada di sana karena saya seorang developer student clubs. Jadi kenapa 108 dan 193? Dan apakah kamu punya ide? Aku akan mengerti itu sebentar lagi. Jadi tolong jelaskan saja padaku dengan cara terbaik yang kamu bisa. Pramugari memberitahu saya bahwa gadis itu sedang mabuk di kamar mandi. Yang paling muda, agak pendek. Saya mengenakan yang bertato tapi tidak benar. Ya. Jadi silakan lanjutkan. Saat diberitahu dia mabuk, saya harus menghubungi atasan saya, GSC.
28. Dia datang, mereka berteriak di dalam pesawat, saya diminta menelepon kalian karena mereka tak mau keluar. Akhirnya dia selamat, aku sempat mengikuti mereka sebentar. Aku bilang padanya untuk mundur dari situasi berbahaya itu. Dia berbalik mendekat ke wajahku dan berkata, aku bilang terima kasih. Dia berbalik saat dia menghadapku. Dia mendorongku lalu berbalik, kemudian saudarinya datang dan mendorongku lagi. Aku tersandung kabut. Jadi keduanya memukulmu. Ya oke, lalu aku tersandung dan sepatuku, lalu aku jatuh ke tanah. Oke. Yang pertama mendorongku itu yang muda, yang pendek dan kurus, lalu yang lebih besar. Kakaknya mendorongku tepat setelah itu, oke. Semuanya bermula dari fakta itu. Jadi kamu bilang mereka mabuk di pesawat. Atau seseorang berkata, aku tak bilang apa-apa pada mereka. Oke, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Mereka sedang mabuk. Siapa yang membahas topik itu dengan mereka? Aku bilang mereka tetap di luar karena dia tidak mau buka pintu. Aku harus masuk. Aku bilang, oh, belum ada apa-apa di barang-barang gelap itu. kalau kamu keluar lalu berteriak, itu maksudnya apa? Dia yang melakukannya, dia yang melakukannya. Dia ingin mendaftar tapi tidak mau melakukannya sendiri. Namun dia juga ingin mendaftar sendiri. Dia ingin memanggil kakaknya, dan kakaknya sedang duduk di belakang, lalu kakaknya berlari ke depan, dan kemudian mereka berdua mulai berteriak padanya. Maskapai memberi penjelasan. Frontier melaporkan ke polisi bahwa masalah bermula di pesawat, lalu berlanjut ke jembatan pesawat. Ada apa? Ayahku? Oke. Aku tidak peduli. Ayahku, aku tidak melakukan apa-apa. Ayahku kerja di New Jersey untuk orang yang sama. Seperti janjiku, aku lulus besok lalu kuliah. Ada apa? Orang itu Yose mendorong dia. Iya, nggak ada batasan. Aku psikologi jadi paham, nggak masalah. Tenang saja. Ayo kita santai saja. Kalian, Sedang apa kalian? kami akan bersantai. Ya, dia minum beberapa gelas. Saya tidak yakin dia bisa melihat dari sana. Saya kembali ke kursi saya. Saya bisa lebih sering melempar barang-barang itu. Saya rasa dia belum sampai di sini karena itu adalah temannya. Mereka mendekatinya dan berkata, apakah kamu mabuk? Dan dia menjawab, ya, aku minum. Dia mengakui bahwa dia memang mabuk. Yang adalah bahwa Dan dia merasa cemas. setiap maskapai berbeda karena mereka entitas swasta dan punya kebebasan sendiri. Kamu bisa memilih terbang atau tidak demi alasan keamanan. Ya benar, begitulah dia mabuk. Mereka khawatir dia bisa buat keributan di pesawat, jadi mereka memutuskan begitu. Saya tetap akan naik pesawat. Tapi bagaimana dengan Jose yang mendorongnya? Itulah kenapa dia mencoba mendapatkan informasi dari Jose, mencoba mencari tahu alasannya. Tapi ya, Untuk pulang sekarang juga, Kami akan lanjut duluan. setelah Jose mendorong, gadis itu jatuh. Pramugari lain bilang, oh, aku menangkapnya. Aku tidak tahu namanya dan berkata, serius? Aku melihat dia pura-pura jatuh, rasanya hanya Pergelangan tanganku. Aku seperti Dia tidak bertarung? Coba hadapi masalah besar seperti dia. Ya, tidak. Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang, seperti yang saya bilang. tim medis datang memeriksa dan dia mabuk. Mereka bilang, Jelas dia minum karena gugup dan cemas. Dia pasti minum beberapa gelas sebelum terbang. Masalahnya, kamu bisa minum beberapa gelas, tapi setelah mulai, Benar-benar? saya tidak bilang itu masalahnya. Itu yang sedang terjadi. Begitu mereka bisa melihatnya, entah itu tak terlihat atau semacamnya, mereka tidak akan mengambil risiko apapun. berapa usia pasien yang mengalami nyeri itu? Tapi maksudku pria tak perlu menyentuhnya. Aku mengerti, ayo kita tenang dulu. Ayo kita santai saja. ayo pergi. Aku harus bertanya padanya. Dia ke gerbang untuk bicara dengan siapa namanya? Jose, dia sudah minum beberapa gelas. Aku tidak tahu, seseorang mendorong. Aku kembali ke tempat dudukku. Aku tidak tahu kamu tahu atau tidak, tapi efek sampingnya membuat butuh 2 kali alkohol. Jadi aku minum 2 setiap kali. Baiklah. Aku minum 2 gelas. Oke, dan aku. Setiap maskapai benar-benar punya bos. Jadi maskapai itu adalah entitas swasta, jadi mereka punya kehendak bebas. Kamu dorong dia. Iya. Ya. Lagi. Dia mungkin akan membuat sebuah And her. Over the top. Dia ke kamar mandi, mereka memintanya duduk. Tapi Yosef bagaimana? Ya, itu sebabnya dia mencari informasinya. kami hanya berusaha untuk bersantai semuanya supaya bisa pulang. Lalu gadis yang satunya lagi terjatuh.
Semua orang saling mendorong keluar. Jadi kalian semua naik ke? Dia harus tanda tangan dokumen pesawat tapi menolak dan pura-pura. Jadi kalian semua sudah berada di pesawat? Iya. Siap untuk berangkat? Siap ke kamar mandi. Saya harus pergi ke kamar mandi. Ya, dan saya pergi ke kamar mandi. Tidak hanya ke Eastern Common lalu ke Marvis. Maaf, saya pergi ke kamar mandi, Pak. Lalu mereka bilang, oh kamu harus diantar, oke? Mereka duduk di kursi dan saya bilang, oke. Apa yang sedang terjadi? Saya saya benar-benar seperti itu. Apa yang dia lakukan? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Ayo kita ke sini, ayo kita ke sini. Jadi saya sedang mencoba memahami ini. Saya mengerti, pacar saya sedang ke polisi negara. Saya mengerti. Jadi kamu sedang di pesawat, kamu harus ke kamar mandi, kamu pergi ke kamar mandi, mereka menghentikanmu, mereka bilang kamu harus dikawal ke kamar mandi. Ya, mereka bilang kamu dikawal keluar dari kamar mandi. Jadi aku lulus dari Universitas Stockton kan, benar-benar besok, dan aku tidak. Kamu harus dikawal keluar kamar mandi. Ya. Jadi kamu sudah di dalam. Ya. Oke. Dan segera setelah itu. Tapi mereka tidak menggangguku saat aku di kamar mandi, oke? Jadi lalu apa yang terjadi? Aku keluar dan baik-baik saja, siap melakukan adegan. Mereka bilang aku harus keluar dari kamar mandi. Aku pun bertanya kenapa. Dan aku seperti, oke, ya sudah terserah. Dan lalu aku juga tidak peduli. Pacarku beneran, maksudku saat aku bilang pacarku adalah polisi negara bagian dan aku benar-benar sudah bersama dia selama 5 tahun. Mereka memintaku ikut tes saffron sehingga aku mendapatkanmu. Aku fokus pada apa yang terjadi dengan dorong-mendorong dan keributan itu. Aku hanya ingin ke kamar mandi lalu kembali duduk. Menurutku ini nggak masuk akal. Aku nggak menahan siapapun, meski minum beberapa gelas, aku tak bermaksud menyakiti siapapun. Oke. Seluruh keluargaku bekerja di penegakan hukum, termasuk kakak perempuan tertua dan saudaraku laki-laki. Kami berlima bersaudara. Ayahku bekerja untuk PBA negara bagian, itu adalah hal yang aku butuhkan juga. Tetap fokus. Aku paham keluargamu di penegakan hukum. Oke, aku menghargai itu. Aku butuh kamu tetap fokus denganku dan ceritakan saja apa yang terjadi. Kenapa kamu didorong? Apa yang membuat situasinya memanas? Aku pergi ke kamar mandi. Lalu mereka bilang, tidak, ya kamu tidak bisa kembali ke kursimu. Dan aku bilang, kenapa aku tidak bisa kembali ke kursiku? Aku tidak mengerti, maksudku aku memang minum beberapa gelas. Aku akan jujur saja. Tapi apapun itu kita aman kok. Apa mereka bilang begitu padamu? Kamu seperti, kamu mabuk atau apa? Ya, tidak, mereka tidak bilang begitu. Aku memang mabuk. Mereka bilang, kamu harus turun. Dan aku bilang, aku tidak mengerti kenapa aku harus turun. Aku kan mau wisuda, aku mau lulus. Forensik. Kedua, polisi mulai menyelidiki. Banyak klaim dan cerita berubah, tapi fokus tetap pada jembatan pesawat. Mereka bilang kamu sudah minum, jadi matikan teleponnya. Iya. Apa yang terjadi selanjutnya? Besoknya aku mencoba bersikap biasa saja. Aku bilang aku baik-baik saja dan tidak sakit. Lalu dia mendorongku. He pushed you. Yes. How? Dia mendorongku jadi aku turun dari pesawat. Aku akan memeragakannya lagi seperti tidak mungkin dia begitu. Tidak, kamu harus turun dari pesawat. Ke dadamu, ya. Ya, jadi dia menyerangku dengan cara seperti itu. Dan aku seperti tidak, apalagi karena itu bagian dadaku. Jadi aku bisa lanjut lebih jauh kalau kamu mau. Oke. Are you guys, apakah kalian menyaksikan semuanya? Mereka tidak di sana. Aku tahu persis siapa di pesawat itu. Oke, jadi apa yang kalian butuhkan? Perlu aku? Izin pelaporan, kamu harus menulis laporannya. Oke, aku bisa dapatkan laporan lagi. Kamu punya ponselku. Ya, kita juga perlu boarding pass-nya. Ya, kami sudah dapat giliran pramugari. Para pramugara. Aku hanya tahu itu seorang pria. Di mana itu di dalam gerbang? Dia masuk saat aku keluar kamar mandi. Kami lalu di bay 12C atau 13. Maksudku itu di pesawat. Atau di dalam pesawat. Itu ada di dalam pesawat di gerbang 13. Di dalam pesawat. Iya. Ya, oke. Cara membuat salinan kertas. Saya akan mencetak. Saya akan mencetaknya untukmu. Aku bilang santai saja, aku tidak tertawa, tidak apa-apa. Kita tetap di sini. Lagi. Malam di sini dan kita akan terbang pulang besok. Dia bilang, aku dalam bahaya. Oke, apakah itu terjadi di jembatan pesawat? Ya. Jadi itu tidak terjadi di dalam pesawat? Tidak, kamu di jembatan jet? Tidak, tadi aku. Aku ke kamar mandi, keluar, lalu mereka bilang aku tak bisa naik pesawat. Aku tanya kenapa, padahal aku baik-baik saja. Aku dijatuhkan? Aku nggak mau terbang. Maksudku jelas, aku sudah minum. Dani memintaku minum beberapa apa? Aku sedang mencoba mencari tahu, apakah itu dia membimbing kalian keluar dari pesawat?
Tidak, dia mendorong kalian. Tidak, itu ke payudaraku. Ya, kamu mau? Maaf, aku mengerti begitu. Apakah dia mendorongmu untuk menyakitimu? Dengan niat buruk? Dia hanya berusaha mengusir kami, dia hanya berusaha mengeluarkan kalian. Itulah yang membuatku dipecat. Aku berusaha menahan adikku. Cerita mereka terus berubah, sedangkan versi maskapai tetap. 2 dorongan, 1 cedera, versi ini yang dipakai polisi. Jadi selama penerbangan, apakah ada yang menyentuh para gadis itu kapan saja? Hanya secara verbal, mereka hanya menyuruh mereka untuk turun? Oh, oke, pergi ke kamar mandi. Dan mereka bersedia untuk naik? Tidak, maksud saya ketika mereka sudah diarahkan, pada saat itu mereka bersedia untuk naik. Saya tidak tahu yang dilakukan orang itu. Yang lain bilang, ayo. Jadi Willy turun. Kamu akan menangkapnya. Dia berjalan melewati angin jet. Aku akan mendorongnya. Dan kemudian gadis yang lebih muda itu mendorongnya jatuh. Aku yang besar dorong dia. Mereka berdua mendorongku bersamaan. Kita akan menang. Kita akan menang. Keduanya meletakkan tangan bersamaan, jadi akan masuk penjara karena kamu mau menulis pernyataan. Ya, aku berbeda. Dan kemudian aku mendapatkan yang lain. Saksi lain mengatakan hal yang sama. Jadi begini, Teresa menyatakan bahwa kita harus memastikan mereka sudah jelas secara medis sebelum kita pergi melakukan penjangkauan itu. Seseorang mengaku didorong, yang lain membenarkan, sehingga situasinya bukan lagi drama maskapai, tapi mulai mengarah ke borgol. Kenapa kamu tidak menyimpan ponselmu? Oke. Apakah saya juga mendapat salinan laporannya? Sebentar lagi. YOKOSTIMLIKL ya. Kamu akan ditahan sekarang juga. Kenapa saya ditahan? Saya akan memberitahumu sebentar lagi. Kenapa saya ditahan? Niki, saya tidak tahu. Kenapa saya ditahan? Oke. Apa? Kenapa? Oke. Tenang, tunggu, ambil. Tenangkan dirimu. Beri kursi ini padanya. Tidak apa-apa, kami bisa. Terima kasih. Oh ayahku, aku memberikannya padamu. Buka kuncinya. Bisakah Anda datang ke sini? Saya ditahan, Pak. Tidak, saya ingin mendeteksi. Tunggu. Tidak, saya tidak tahu. Sekarang sebelum Anda melakukannya. Oke, tunggu sebentar. Beri saya 1 detik. Oke. Tidak adil. Mengapa saya ditangkap? Tahan dulu. Oke, why? Kenapa? Baiklah, kenapa? Berdasarkan penyelidikan kami menahanmu atas tuduhan penganiayaan. Baterai apa? Apa maksudnya? Menyerang pramugari? Aku menyerang. Aku pergi. Saudari bersikeras tidak bersalah dan menunjuk rekaman video, tapi petugas tetap tegas. Saat cerita tak cocok, borgol keluar dan polisi membenarkan tindakan itu. Oke, keren. Apakah dia akan bisa membawa semuanya? Tidak, bolehkah aku kembali mengambilnya? Mengapa dia diborgol? Pegang yang ini. Santai. Oke, sekarang dia sedang diborgol. Aku tidak takut. Tidak, aku rasa kamu yang diborgol. Santai. Tolong tetap nyala. Oke. Tolong. Iya, tapi gadis yang pingsan itu? Itu saja. Ada orang lain, ada saksi-saksi. Ya, semuanya. Kalian yang mendorong dia. Oke. Apa? Enggak. Oke. Kamu tidak menangani. Aku menelepon tidak. Tidak. Oke, tunggu sebentar. Oke, jangan khawatir. Aku meneleponmu. Aku menelepon Stuart. Aku menelepon Stuart. Aku tidak. Aku tidak akan meninggalkannya. Kamu bercanda? Kamu bercanda? Tetap tenang di sini. Berikan punggungmu padaku. Berikan dukunganmu padaku. Tarik napas, mundur. Maaf, terima kasih. Tetap seperti itu. Tetap keren. Terima kasih. Terima kasih. Tetap keren. Bisa tolong angkat telepon itu? Ayo dong. Iya. Kita akan dapatkan semua informasi mereka untuk waktunya. Kita akan beritahu mereka. Oke. Oke, Maura, tarik napas. Berdiri. Berhenti.
Kamu sudah bagus. Kita tidak butuh lebih, kita tidak butuh lebih. Baiklah, aku akan mengambilnya. Dekat dengannya. Dekat dengannya, dekat dengannya. Begitu cepat. Bisa ambilkan sisirku, ada orang di pengadilan? Maaf, tidak bisa. Aku bukan penjahat, tahu? Aku mengerti itu. Aku bukan jari. Periksa aku, lepaskan ini. Aku tidak ingin dia dilepas. Aku di kanan. Laura, kamu baik-baik saja. Langkahlah keluar. Langkahlah keluar. Ya, aku turun. Tidak. Saya tidak tahu, Bu. Dua saudari itu ditahan atas tuduhan penyerangan dan perayaan kelulusan mereka berakhir di penjara. Tuduhan pelanggaran ringan dibatalkan setelah kedua saudari menyelesaikan program intervensi pra-persidangan. Terima kasih telah menonton Long Crime After Hours minggu ini. Ditulis dan diproduksi oleh Juliana Batelia. Video disunting Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.